Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dalam mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan memberikan pemaparan kepada saudara terkait fonetik. Fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujar sebagai bagian dari sistem bahasa itu lazimnya disebut sebagai fonemik. Adapun yang dimaksud dengan bunyi-bunyi ujar itu adalah unsur-unsur bahasa yang terkecil yang merupakan bagian dari struktur kata dan yang sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. Nah, mari kita dalami satu persatu materi pada kesempatan ini. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang konsep fonem, dasar-dasar analisis fonem, dan prosedur analisis fonem. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu konsep fonem. Kita tidak asing lagi dengan istilah fonem, karena fonem ini telah menjadi istilah dalam kajian fonologi ya. Fonem itu merupakan kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Mari kita perkuat melalui dua konsep fonem yang disampaikan oleh para ahli. Ahli yang pertama adalah Kenneth L. Peck pada tahun 1962. Beliau menyatakan bahwa a phoneme is one of the significant unit of sound or a contractive sound unit. Adapun pendapat dari L. Bloomfield pada tahun 1961 menyatakan bahwa a minimum unit of distinctive sound feature is a phoneme. Nah, dari kedua pendapat ini menyatakan bahwa jelaslah bahwa fonem itu mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengetahui kesatuan bunyi terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna. Nah, satu-satunya yang bisa ditempuh yaitu melalui pembuktian secara empiris, yaitu bisa dengan membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa yang diteliti. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin mengetahui fungsi bunyi bahasa Indonesia, misalnya, kita harus membandingkan bentuk-bentuk linguistik dalam bahasa Indonesia tersebut. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu misal dijumpai bentuk linguistik yaitu palang gitu ya. Nah, bentuk ini bisa dipisah menjadi 5 bentuk linguistik yang lebih kecil, yaitu P, A, L, A, dan N, dan eng ya, NG. Kelima bentuk linguistik ini masing-masingnya itu tidak mempunyai makna. Nah, jika salah satu bentuk linguistik terkecil tersebut, misalnya P ya, itu diganti dengan bentuk linguistik terkecil lain, misal diganti dengan K, T, J, M, D, atau G, maka makna bentuk linguistik yang lebih besar yaitu palang itu akan berubah. Nah, kita buktikan secara empiris. Nah, saudara silakan perhatikan contoh di bawah ini. Kalang itu yang artinya sangga ya. Kemudian talang itu sejenis ikan talang. Kemudian jalang itu yang artinya liar. Kemudian ada malang, ada dalang, ada juga galang. Nah, berdasarkan bukti empiris kita ketahui bahwa bentuk linguistik terkecil yaitu P berfungsi membedakan makna terhadap bentuk linguistik yang lebih besar yaitu palang, walaupun P sendiri tidak mempunyai makna. Nah, bentuk linguistik terkecil yang berfungsi membedakan makna itulah yang disebut fonem. Jadi, bunyi P itu adalah
realisasi dari fonem P. Gitu. Nah, pengertian fonem itu juga bisa diarahkan pada distribusinya. Nah, yaitu suatu perilaku bentuk linguistik terkecil dalam bentuk linguistik yang lebih besar. Nah, sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem itu tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental ya. Di sini vokal ataupun konsonan, tetapi juga dapat berupa unsur-unsur suprasegmental. Unsur-unsur suprasegmental itu semisal nada, tekanan, durasi ataupun jeda gitu ya. Nah, walaupun kehadiran unsur suprasegmental ini kadang tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental gitu. Nah, contoh ini adalah untuk atau bukti bahwa fonem itu adalah fungsinya membedakan suatu makna jika telah dilekatkan dengan suatu kata atau berdampingan dengan bunyi-bunyi yang lain. Fonem itu misal gini ya, ini ada contoh juga. Fonem jika diarahkan pada distribusinya, misal dalam lingkup yang lebih besar. Di sini saya contohkan pada kata palang, pita, sapu. Nah, bedakan pada yang sisi kanan. Atap, Sabtu, kapsul. Nah, saudara fokus pada bunyi P. P yang sebelah kiri itu diucapkan secara plosif ya. Sedangkan deret sebelah kanan itu diucapkan secara implosif. Nah, kedua jenis bunyi ini mempunyai kesamaan fonetis ya. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis dan masing-masing berdistribusi komplementer itu merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu P. Nah, jadi P ini mempunyai alofon yang banyak gitu ya. Buktinya pada kata palang ya, P pada palang dan atap gitu dan seterusnya itu. Jadi P yang diucapkan pada bunyi di awal suatu kata, sedangkan atap itu P diucapkan pada akhir. Nah, itu sudah merubah suatu fungsi bunyi tersebut. Nah, sebagai bentuk linguistik terkecil, tentunya fonem ini tidak bisa diabaikan ya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana kita dapat menganalisis fonem ini sebagai suatu pokok pemikiran bahwa bunyi-bunyi terkecil itu bisa berbeda maknanya jika telah dilekatkan dengan bunyi yang lain. Selanjutnya kita membahas dasar-dasar analisis fonem. Nah, dasar-dasar analisis fonem ini adalah sebuah pokok-pokok pikiran ya, yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Nah, karena pokok-pokok pikiran tentang bunyi ini berbentuk sebuah pernyataan-pernyataan yang lumrah atau maklum gitu, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Maka pokok-pokok pikiran itu bisa disebut dengan premis-premis gitu ya. Nah, pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang saya maksud itu bisa berupa 4 pokok pikiran atau premis ya, yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menganalisis fonem. Pokok pikiran atau premis-premis tersebut, yang pertama adalah bunyi-bunyi suatu bahasa itu cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa itu
berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa itu cenderung berfluktuasi. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu yang digolongkan itu tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Sebetulnya ada 5, yaitu yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Nah, mari kita memperjelas pokok-pokok pemikiran sebagai dasar kita untuk menganalisis sebuah fonem. Yang pertama, kita dasar atau premis yang pertama yaitu jika ada bunyi-bunyi suatu bahasa itu cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, premis ini bisa dibuktikan dengan deretan sebuah bunyi pada kata-kata bahasa Indonesia yang tertera pada kotak putih gitu. Nah, di situ saudara silahkan perhatikan tertera bunyi NT pada tinta, kemudian ND pada tunda, MP pada mampu, dan MB pada kembar, NC pada pincang, dan ENG pada tangga, ENG dan K pada nangka, dan NJ pada panjang. Bunyi dalam kotak yang telah saya sediakan itu berupa deretan bunyi yang saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Nah, deretan bunyi tersebut mempunyai kesamaan fonetis. Nah, bunyi N, T, dan D itu sama-sama bunyi dental, ya, yaitu yang ujung lidah itu menyentuh lengkung kaki gigi. Adapun bunyi M pada baris kedua, ya, M, P, dan B itu sama-sama bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dari artikulatoris bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Nah, baris yang ketiga yaitu N, C, dan J. Nah, J pada baris ketiga itu sama-sama bunyi palatal, ya. Sedangkan bunyi NG atau eng gitu, K dan G itu sama-sama bunyi velar. Memantapkan premis-premis itu pula hampir-hampir tidak dijumpai deretan bunyi yang tidak sefonetis, ya, sehingga menyulitkan pengucapan. Misalnya deretan bunyi NK, MT, NT, NC, NB, MG, NG, MP, dan sebagainya itu kadang kita tidak kesulitan untuk menemukan bunyi-bunyi yang sederetan dengan bunyi-bunyi tersebut gitu. Nah, apabila saudara menemukannya, coba jelaskan secara fonologis mengapa hal itu bisa terjadi, bisa ada. Nah, begitu juga peristiwa misal asimilasi pada morfofonemik bahasa Indonesia itu juga saudara menemukan, coba nanti saudara bisa menganalisisnya sebagai bagian dari tugas akhir. Nah, itu adalah bunyi-bunyi yang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, artinya lingkungan dalam satuan bunyi tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem bunyi suatu bahasa itu
kecenderungan bersifat simetris. Nah, kesimetrisan sistem bunyi ini bisa dilihat pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Selain ada bunyi hambat bilabial, yaitu P dan B, juga ada nasal bilabial, yaitu M. Selain ada bunyi hambat dental, seperti T dan D, itu juga ada bunyi nasal dental, yaitu N. Nah, dari fenomena ini itu bisa diprediksikan. Nah, karena dalam bahasa Indonesia itu ada namanya bunyi hambat palatal, yaitu C dan J. Dan bunyi hambat velar, yaitu K dan G. Maka akan dijumpai bunyi nasal palatal dan nasal velar, yaitu N dan NG atau eng. Pemikiran pola simetris ini itu bisa dikembangkan pada sistem bunyi yang lain ketika menemukan fonem-fonem yang menyangkut bunyi-bunyi bahasa yang diteliti, baik pola-pola atau sistem pengucapan maupun pola-pola atau sistem fonem. Lanjut yang ketiga, yaitu bunyi-bunyi suatu bahasa itu cenderung berfluktuasi. Nah, gejala fluktuasi pada suatu bunyi ini sering dilakukan oleh penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas yang wajar, yaitu tidak sampai membedakan suatu makna. Kita contohkan pada maknanya tetap sama, tapi pengucapannya berbeda pada kata papaya dan pepaya. Ada sebagian orang, kalau di orang Jawa itu mengucapkan papaya gitu ya. Ada juga yang mengucapkan pepaya. Nah, namun keduanya sama-sama maknanya gitu, yaitu sebuah untuk menyebut suatu buah. Nah, ada juga dalam bahasa Indonesia itu kata sekadar gitu ya. Nah, namun sekadar itu dipakai sebagai kata baku bahasa Indonesia ketika diucapkan menjadi ke dalam bahasa yang tidak baku menjadi sekedar. Nah, antara sekadar dan sekedar itu meskipun bunyinya sama-sama bunyinya berbeda, namun maknanya tetap sama. Gitu. Jadi cenderung berfluktuasi. Saudara bisa nanti menganalisis sebuah fonem dari segi kedua ini ya. Segi yang ketiga ini yaitu bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gitu. Saudara bisa menganalisisnya. Yang keempat sekarang, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Yang dimaksud tidak berkontras itu adalah tidak membedakan makna. Berarti karena tidak membedakan makna, bunyi-bunyi itu termasuk dalam fonem yang sama. Bunyi-bunyi dikatakan berdistribusi komplementer apabila bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu saling mengeksklusifkan ya. Jadi VIP gitu ya. Bunyi yang satu tidak pernah menduduki posisi bunyi yang lain. Begitu juga sebaliknya, masing-masing bunyi itu menduduki posisinya sendiri. Misal pada bunyi K dan glottal stop. Itu dua bunyi tersebut adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis ya. Dalam bahasa Indonesia, kedua bunyi itu saling mengeksklusifkan. Gitu. Bunyi K, gitu. Bunyi K itu tidak pernah menduduki posisi glottal stop. Dan bunyi glottal stop itu tidak pernah menduduki posisi K. Bunyi K itu selalu menduduki posisi onset silaba atau pengawal suku ya. Gitu. Jadi pada suku kata itu pasti berada pada bunyi yang pertama gitu. Nah, sedangkan bunyi glottal stop itu selalu menduduki posisi
koda silaba atau pengakhir suku, atau pasti berada di akhir suku kata, menutup suatu bunyi. Nah, misalnya dalam kata pokok, maklum, gitu. Nah, sebaliknya, bunyi-bunyi dikatakan bervariasi bebas itu apabila bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu bisa saling menduduki posisi yang lain, tetapi tetap tidak sampai membedakan makna. Kita bisa contohkan pada bunyi K dan X, gitu. Pada bunyi K dan X itu pada kata-kata tertentu dalam bahasa Indonesia itu bisa saling bervariasi pengucapannya tanpa membedakan maknanya. Misalnya pada kata akhir, dan aksir, kilaf dan khilaf, yang secara kebetulan berasal dari unsur serapan bahasa Arab. Jadi pada poin 4 ini yang perlu ditekankan adalah tidak berkontras, berdistribusi komplementer, dan bervariasi bebas. Lanjut yang kelima, yaitu bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Untuk mengetahui kontras atau tidaknya bunyi-bunyi suatu bahasa itu dilakukan dengan cara pasangan minimal. Nah, kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pasangan minimal. Pasangan minimal itu penjajaran dua atau lebih bentuk bahasa terkecil dan bermakna dalam bahasa tertentu yang secara ideal berbunyi itu bunyinya sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Bunyi yang berbeda tersebut bertentangan atau berkontras dalam posisi atau distribusi yang sama atau mirip. Kita contohkan melalui pasangan minimal dalam bahasa Indonesia dalam lingkungan yang sama. Misal di sini saya contohkan kata tari, dari, paku, baku. Nah, bunyi pasangan minimal tersebut itu hampir sama ya, tari, dari, paku, baku gitu. Tetapi maknanya berbeda. Nah, yang membedakan itu hanya masing-masing kehadiran bunyi T, D, P, dan B. Nah, oleh karena itu, bunyi-bunyi yang membedakan makna tersebut itu digolongkan ke dalam fonem yang berbeda, yaitu T, D, P, dan B. Ini mirip-mirip sekali ya, jadi saudara jangan khawatir untuk tidak bisa membedakan. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana prosedur menganalisis suatu fonem. Nah, kalau tadi dasar-dasar kita menganalisis berdasarkan ketiga hal, selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan untuk menganalisis fonem. Yang pertama, prosedur yang pertama itu dengan mencatat korpus data. Saya ulangi di sini. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan prosedur analisis fonem. Banyak sebenarnya variasi langkah atau prosedur yang dilakukan para linguis dalam analisis sebuah fonem terhadap bahasa yang diteliti. Nah, dari sekian banyak prosedur yang ada, prosedur berikutlah yang sering dilakukan karena lebih praktis ya kalau menurut saya. Nah, bagaimana prosedur ini dilakukan? Nah, yang pertama adalah saudara perlu mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis.
saya anggap saudara transkripsi fonetis sudah lulus. Nah, korpus data ini bisa dari ucapan kata-kata terpisah dari penutur asli bahasa yang diteliti, percakapan sehari-hari, cerita-cerita pribadi, cerita-cerita rakyat, sebuah nyanyian, pantun, syair, mantra, dan lain sebagainya ya. Nah, agar ucapan-ucapan tersebut bisa didengar ulang, untuk memantapkan hasil transkripsi fonetis sebaiknya saudara merekam gitu, ucapan-ucapan tersebut. Nah, pada saat pencatatan kita harus yakin bahwa hasil transkripsi fonetis adalah benar dan diperoleh dari korpus data yang representatif, apa adanya, dan juga tanpa rekayasa. Misal di sini saya contohkan sebuah korpus data bahasa Indonesia yang diperoleh transkripsi fonetis dari kata-kata yang diucapkan, terdapat 21 kata gitu. Nah, dari 21 kata itu saudara siapkan sebuah korpus data atau tabel pencatat sebuah data. Saudara siapkan di situ. Nah, setelah saudara mencatat data-data per kata ya, kalau di fonologi itu, saudara bisa menggunakan per kata untuk menandai bahwa kata-kata tersebut diucapkan dalam bahasa yang saudara teliti. Gitu. Misal saudara meneliti percakapan antara pedagang dan pembeli di pasar apung gitu. Nah, saudara mencatat itu melalui data yang telah direkam, kemudian dimasukkan sebuah tabel data, buatlah kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan saudara, kemudian transkripsikan seperti yang dulu pernah kita lakukan. Nah, setelah korpus data itu kita dapatkan, kedua adalah mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Ini telah saya petakan melalui bunyi Foucault gitu ya. Bunyi Foucault saudara bisa mengelompokkannya melalui klasifikasi bunyi Foucault dan bunyi kontoid. Misal saya contohkan di sini adalah klasifikasi bunyi vokal atau bunyi Foucault gitu. Bunyi Foucault kan pasti ada yang bunyi yang tinggi, agak tinggi, rendah, agak rendah gitu. Kemudian posisinya mana, ada di depan, tengah atau belakang gitu. Posisi lidahnya. Nah, saudara bisa buat buat catatan di sini untuk mengklasifikasikan bunyi yang ada pada catatan di korpus yang langkah pertama tadi. Kalau sudah kita mencatat bunyi yang ada sesuai dengan korpus, nah selanjutnya kita memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi-bunyi yang dikatakan mempunyai kesamaan fonetis itu apabila bunyi-bunyi tersebut terdapat pada lajur yang sama, kolom yang sama, atau pada lajur dan kolom yang sama. Nah, berdasarkan korpus data yang telah dicatat, yang saya contohkan pada langkah pertama, itu diperoleh bunyi yang dipetakan pada langkah kedua, gitu, pasangan bunyi tadi yang mempunyai kesamaan fonetis. Nah, kemudian kita dapatkan sebagai berikut. Ini saya contohkan saja hanya 3. Contohnya pada bunyi P di awal suku kata, kemudian P di akhir suku kata. Begitu pula dengan P dan B, ini ditemukan ternyata ada bunyi yang penggunaannya P dan B ini secara bersamaan gitu. Nah, kemudian T di suku kata, di awal suku kata, dan T di akhir suku kata gitu.
Dari ketiga temuan ini, selanjutnya kita mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Nah, bunyi-bunyi yang tidak mempunyai kesamaan fonetis adalah bunyi S, C, dan H gitu ya, dari korpus tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan, selanjutnya adalah mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Berdasarkan korpus pada langkah pertama tadi, pasangan bunyi yang berdistribusi komplementer itu saya petakan seperti ini. Ada P dan P. Apa bedanya P yang ada tanda petik? P yang biasa ini P onset ya, P yang ada di awal suku kata. Kalau P yang petik itu saya menandakan untuk P di akhir suku kata. P pada papan dan P pada ratap. Kemudian ada juga yang nomor 3 itu ada pikir pada fikir, harusnya fikir ya. Kemudian kecap, gitu. P-nya pada di akhir suku kata. Nah, kalau bunyi P dan P akhir suku kata ini berdistribusi komplementer, masing-masing bunyi tersebut bagaimana distribusinya gitu. Nah, ternyata P sebagai onset silaba dan P sebagai koda silaba. Jadi P onset silaba dan P koda silaba itu adalah sebuah alofon dari fonem yang sama, yaitu P. Nah, kita lanjutkan yang keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Bunyi-bunyi yang bervariasi bebas ini saya golongkan. Kita berganti dengan P dan F ya, karena ini bervariasi bebas. Golongan yang pertama yaitu papan dan pikir. Kemudian yang F itu ada fikir. Ada pikir dan fikir. Kalau P dan F itu bervariasi bebas, kondisinya adalah F itu sebagai onset silaba dalam golongan 2 dan 1. Nah, P sebagai koda silaba itu bervariasi bebas gitu ya, dengan F dalam kata-kata golongan 2 sebagai onset silaba dalam golongan 1. Jadi P dan F itu adalah alofon dari fonem yang sama pada kata golongan, yaitu fonem P. Kita lanjutkan, kita mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama. Apa yang bunyi yang kontras itu? Ini saya contohkan melalui kecap dan kicap. Lingkungan identis atau lingkungan yang sama itu adalah K titik-titik cap gitu. Jadi E dan I pada kecap dan kicap itu adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem E dan fonem I. Kedelapan, bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip. Kalau tadi yang sama ya, ini yang mirip atau analogis. Ini pada kata pasar dan besar. Mana yang mirip itu ya? Pada P pasar dan B besar. Kemudian sar yang di suku kata yang terakhir. Jadi A dan E gitu ya, pada PA dan B gitu. A dan E itu adalah sebuah alofon yang berbeda, yaitu fonem A dan fonem E. Kesembilan, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena sebuah lingkungan. Ini saya klasifikasikan lagi melalui bunyi K ya.
K yang plosif, velar mati, kemudian ada plosif, palatal mati. Nah, pada misal ini pada kata kelap-kelip ya. Kemudian ada kata fikir, ada kata kuku. Nah, ternyata K, bunyi K, jika diikuti oleh vokoid belakang, K, jika diikuti oleh vokoid depan, itu jadinya K adalah berubah karena lingkungan. Dengan demikian, K dan K gitu ya, itu adalah alofon dari fonem yang sama, yaitu sebuah bunyi K. Ke-10. Selanjutnya, saudara perlu mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis. Ini condong menyebar secara simetris. Apa yang dimaksud ini? Bahwa kita telah mengetahui pada langkah kelima tadi ya, bahwa P dan P untuk onset silaba dan P pada koda silaba itu adalah alofon dari fonem yang sama, yaitu P. Nah, karena kedua bunyi yang sefonetis berdistribusi komplementer. Kalau begitu, berdasarkan premis kesimetrisan, T dan T pada onset silaba dan T pada koda silaba itu mestinya juga merupakan alofon dari fonem T. Kita buktikan melalui korpus data, yaitu T nomor 2 dan T nomor 13. T2 itu adalah ratap, adapun 13 itu adalah sifat. Terbukti bahwa T onset silaba dan T koda silaba itu adalah alofon dari bunyi T. Jadi condong seperti menyebar simetris. Selanjutnya yang ke-11, saudara mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi seperti yang di awal sudah saya jelaskan. Ini yang tidak berkontras atau tidak membedakan makna ya. Oleh karena itu kedua bunyi itu dianggap bunyinya yang berfluktuasi. Papaya gitu, artinya tetap sama, tidak beda gitu. Terakhir adalah mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri, yaitu S, C, H gitu ya. Bunyi-bunyi tersebut itu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis gitu. Saudara kok kesamaan fonetis? Bukan. S, C, H ini bunyi yang dianggap sebagai fonem tersendiri ya gitu. Nah, jadi analisis fonologis itu bertolak pada pengamatan real ya, apa adanya terhadap perilaku atau distribusi bunyi pada suatu kata yang diucapkan oleh penutur bahasa yang bersangkutan. Saudara, jika serius untuk melakukan analisis fonem pada suatu bahasa tertentu, silakan memakai prosedur analisis fonem yang telah saya uraikan ini. Nah, sehingga uraian atau pengamatan yang saudara itu bisa bersifat deskriptif ya. Penjelasan-penjelasan yang menyangkut bunyi dan variasi-variasinya itu selalu berdasarkan posisi bunyi tersebut dan lingkungannya gitu. Nah, saudara sebaiknya penjelasan-penjelasan yang bersifat kesan atau historis, subjektif dan normatif itu dihindari dalam analisis fonologis ya. Misal saudara mesti membuktikan dulu dengan suatu pengamatan sebelum saudara
memberikan suatu kesan atau meyakini suatu kesan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, karena penjelasan-penjelasan yang bersifat kesan, histori, subjektif itu kadang berbau perspektif. Gitu. Untuk saudara lebih lanjut memahami materi ini, fonem dan prosedur menganalisisnya, saya yakin saudara akan salah satu dari saudara ada yang akan melakukan analisis suatu fonem dengan prosedur yang telah saya uraikan ini. Baik, terima kasih. Jika ada yang saudara belum pahami, saudara silakan merespon melalui komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.